melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat, Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di hari ini, Rabu tanggal 5 Maret 2025. Bersama saya Dewi Satriani seperti biasa di program acara yaitu Obrolan Lifestyle. Nah sobat budaya, obrolan lifestyle kali ini kita akan membahas terkait dengan Indonesia Anti-Scam Center. Kira-kira seperti apa pembahasan kita pada siang hari ini? Baik, di studio sudah hadir ada narasumber kita yang akan membahas perbincangan kita pada hari ini. Ada Bapak Milton Purba, beliau adalah analis kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Milton. Selamat pagi. Selamat pagi, udah siang Pak, tapi Udah nggak siang, apa-apa tetap ya. selamat pagi ya. Pagi. Oke, iya kabar baik pasti untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Milton, Ya. kita akan membahas terkait dengan Indonesia Anti-Scam Center. Betul. Nah, pada beberapa minggu lalu nih, kami bersama OJK ini membahas terkait dengan bijak mengelola keuangan di era digital. Dan tentu saja dengan semakin berkembangnya zaman, semakin mudah pula akses layanan keuangan yang kita temukan termasuk bahkan kejahatan digital nih Pak. Nah, dari OJK sendiri nih, kira-kira bagaimana melihat fenomena kejahatan digital dan keuangan ilegal ini masih marak nih Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang RRI Pro 4 Makassar. Jadi ini seperti yang pertanyaan banyak ya begitu ya. Sebenarnya bagaimana sih OJK melihat fenomena kejahatan digital saat ini ya? Apalagi di sini banyak sekali aktivitas keuangan ilegal yang banyak meresahkan masyarakat begitu ya Mbak ya. Iya. Nah, sebelum itu saya akan bisa menjelaskan ya di awal itu kenapa sih bisa terjadi ya. Karena kalau kita lihat dari populasi Indonesia yang dimana secara geografi itu Indonesia terdiri dari beberapa pulau begitu ya. Iya. Sampai dengan lebih dari 16.000 pulau yang kita miliki, yang ini banyak sekali challenging yang kita hadapi ketika nanti banyak korban yang terjadi sehingga untuk menjadi kita perlu satu tempat yang memang senternya gitu ya ketika masyarakat melakukan pelaporan seperti itu.
Dan ini menjadi kendala kami ketika kami mendapatkan pengaduan ya dari berbagai macam daerah begitu. Kemudian juga kita melihat bahwa banyaknya populasi Indonesia ini yang sampai dengan saat ini 275 juta, ini terdiri dari 50% itu dari generasi Gen Z ya. Yang dimana ini kita lihat dari kaum milenial juga yang belum melek digital secara aware gitu ya. Karena memang pemahaman mereka masih kurang begitu ya. Dan kami melihat juga di sini ada tingkat literasi keuangan. Iya. Ini yang masih cukup rendah, Mbak, begitu. Jadi ini yang menjadi tantangan kami. Banyaknya pengaduan yang kami terima dari masyarakat karena memang belum paham begitu ya terkait dengan apa yang menjadi kewajibannya, resiko dan sebagainya. Dan yang paling penting nih, Mbak ya, rupanya di dalam survei kami, survei World Digital Competitiveness yang kami peroleh, itu rupanya Indonesia ini berada di peringkat 56. Wow. Karena memang terkait dengan masih rendahnya literasi digital. Jadi belum cakap nih menggunakan smartphone dengan bijak begitu ya. Iya. Ini yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal dalam konteks hal ini seperti itu, Mbak. Jadi ya memang perlu adanya satu hal terobosan di sekarang ini bahwa banyak sekali masyarakat yang terjebak, makanya ada satu hal yang terobosan dari kami OJK yang kami gabung dalam Satgas tadi ini, ada namanya Indonesia Anti-Scam Center. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam seperti itu. Oke, baik Pak Melton. Nah, kira-kira nih, apa saja faktor utama yang harus dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan investasi nih? Ya, memang kalau kita melihat dari definisi investasi sebenarnya secara umum itu di mana kita menempatkan uang kita di dalam satu instrumen yang kita akan peroleh imbal hasilnya. Simpelnya seperti itu sih, Mbak. Dan kemudian imbal hasil ini kita akan peroleh di dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Sehingga kita sepakati kepada yang kita tanamkan atau investkan uang itu begitu. Nah, yang menjadi dasar sebelum orang melakukan investasi tentunya masyarakat atau orang yang akan melakukan investasi itu dia harus paham dulu resiko terhadap dirinya dan resiko terhadap produk yang mereka gunakan begitu. Nah, apa itu resiko? Resiko kan tentunya kan di dalam diri kita. Itu kan ada orang yang memang pengen cepat untuk kaya begitu kaya ya. Gitu. Cepat mendapatkan uang begitu ya. dari Benar. Uang yang dari diinvestasikan investasinya. begitu. Nah, dia nggak masalah apakah nanti itu akan turun kah bagaimana segala macam, dia nggak masalah. Itu namanya resiko dirinya yang tinggi, high risk ya. Jadi dia memiliki agresif dalam berinvestasi. Nah, tapi ada juga orang yang memiliki resiko yang cukup rendah. Aduh, aku pengen investasi ini tapi nanti gimana ya? Nah, itu masih ada keraguan mungkin gitu ya. Kemudian juga aduh, gimana ya? Kemana saya tepat ini saya investasikan? Nah, itu dia punya resiko yang rendah. Jadi itu yang perlu disadari masyarakat sebelum berinvestasi. Jangan ujuk-ujuk ketika mau berinvestasi, dia tidak tahu nih resiko produknya itu apa. Rupanya dia memiliki resiko yang rendah. Rupanya dia menggunakan investasi saham misalnya, yang benar-benar fluktuatif tinggi. Nah, itu perlu kita pahami dulu sebelum kita berinvestasi seperti itu, Mbak. Makanya kita harus tahu dulu resiko kita dan resiko produk. Seperti itu, Mbak. Harus pahami resiko, jangan sampai dia bersaham yang tinggi, ternyata dia resiko rendah gitu ya. Dia bokok jantungnya begitu ya. Iya benar-benar. Jadi memang betul-betul harus paham gitu resiko dulu, ya. Begitu. Jadi kalau bisa juga dilihat, sebenarnya bagaimana sih kita mengenali resiko kita dalam investasi itu di internet banyak, Mbak. Itu ada beberapa pertanyaan nanti di internet. Nanti kita jawab saja pertanyaannya itu. Nanti akan ada kayak seperti outputnya. Rupanya kita punya profil resiko yang segini gitu. Itu bisa dicek di internet begitu ya. Oh begitu ya. Jadi bisa dipelajari gitu ya. Dipahami dulu dirinya. Resiko kita seperti apa. Kemudian kita pahami dulu nih produk ini investasinya ini apakah tinggi, moderate atau rendah. Iya benar. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana langkah OJK sendiri nih dalam mencegah dan menangani masalah terkait scam atau kejahatan digital yang sedang marak saat ini nih, Pak? Iya, memang kami melihat di saat ini memang banyak keresahan di masyarakat itu terkait dengan kejahatan digital ya. Nah, mungkin sekarang ini kalau mungkin Mbak tahu ya kali ya, sekarang ini banyak yang kena penipuan
ketika mendapatkan SMS OTP, Uh. one time password. Sudah banyak seperti ya, itu. begitu ya. Iya. Nah, itu yang banyak sekali pengaduan yang kami terima begitu. Nah, ini saya akan coba bedah ya. Iya. Itu kejadiannya itu sebenarnya gini, Mbak. Kalau kita berbicara mengenai tadi ya. One time password itu memang harus rahasia ya, tidak bisa kita sampaikan kepada orang begitu ya. Iya. Tapi ada resiko ketika kita mendapatkan OTP itu kita gagap. Kita kayak seperti dimanipulasi dalam rangka untuk penyesuaian, misalnya mobile banking Anda ada dalam penyesuaian seperti itu. Kemudian silakan sampaikan OTP yang sudah disampaikan di SMS begitu ya. Nah, kesadaran masyarakat terhadap hal itu masih rendah. Masih rendah ya. Iya, jadi belum tahu apa. Ada yang langsung mengirimnya. Rupanya one time password itu seperti apa ya? Iya. Memang kita harus pahami itu benar-benar tidak boleh disampaikan. Nggak boleh. Nah, bagaimana sebenarnya OJK melihat hal itu? Nah, kami melihat itu suatu yang benar-benar kami lihat dipandang urgent untuk kami sampaikan untuk masyarakat lebih paham. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Jadi kami harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait. Jadi Iya. kami bergabung di dalam namanya Satgas. Itu contohnya. Satuan Tugas Iya. Aktivitas Keuangan Ilegal. Kalau kita singkat namanya Satgas Pasti. Pasti gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam Satgas sendiri itu ada penegak hukum Iya. dan otoritas yang memberikan izin kepada investasi begitu Iya. ya. Nah, di sini ada namanya ada Bank Indonesia, ada OJK dalamnya, kemudian dari sisi penegak hukum ada kejaksaan, ada kepolisian dan sebagainya macam. Nah, ini yang langkah konkret kita bagaimana kita menyikapi keresahan di masyarakat terhadap kejahatan di dunia digital seperti itu, Mbak. Jadi kita membentuk satgas seperti itu. Apa saja yang kita lakukan di situ adalah kami melakukan kegiatan yang preventif. Nah, Iya. preventif itu sepertinya pencegahan ya. Pencegahan. Seperti sosialisasi. Nah, yang kita lakukan Sosialisasi seperti saat ini mungkin ya. ini kan Ini sebenarnya kan, kegiatan benar. preventif ya. Makanya kita lakukan hal seperti itu di dalam forum satgas ya. Iya. Kemudian kita melakukan upaya represif. Jadi ketika sudah masalah, kita memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat yang memang mengalami permasalahan seperti itu, Mbak. Jadi ada dua kegiatan yang kami lakukan di dalam satgas itu sendiri, Mbak. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Jadi adanya bentuk kerjasama begitu ya, Iya. bentuk kerjasama dengan misalkan dari pihak kejaksaan, terus dari kepolisian dan lain-lainnya begitu ya, Betul. Jadi untuk ini kan mencegah kalau namanya kejahatan seperti itu. Satgas ini sendiri, Mbak, sebenarnya ada di level nasional. Yes, Level benar. nasional dan ada di level daerah. Oh Jadi iya setiap iya. daerah itu ada, Mbak. Ada Jadi, ternyata. Jadi di mana ada OJK di situ ada satgasnya begitu. Oh, oke. Jadi kebetulan saja OJK itu sebagai ketuanya secara nasional dan di daerah, gitu. Jadi kita kolaborasi. Nah, kalau di daerah itu kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas perizinan satu pintu, kemudian dinas sosial, bahkan kita juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Daerah juga kita gabung. Kemenkumham juga kita gandeng. Jadi banyaklah kita kolaborasikan di dalam satgas ini, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kira-kira ini apa bentuk atau wujud dalam Satgas Pasti menangani kejahatan digital yang marak terjadi nih, Pak Milton? Nah, ini yang menjadi informasi baru sebenarnya di masyarakat ya. Iya, Jadi iya. ketika kami melakukan masuk dalam satgas tersendiri, memang masih ada kekurangan atau mungkin upaya-upaya yang belum maksimal yang kami rasakan ya dalam merespon keresahan masyarakat di dalam kejahatan keuangan digital. Nah, kami di OJK sendiri ini melakukan namanya pembentukan bersama-sama di dalam satgas dan perbankan, asosiasi dan e-commerce bekerja sama membentuk namanya Indonesia Anti-Scam Center. Ini apa sih? Sudah ada satgas, kemudian ada namanya Indonesia Anti-Scam Center. Ya, Nah, IASC namanya. penting sekali ini kayaknya informasinya. Apa fungsinya? Apakah satgas ini tidak berfungsi? Nah, itu bukan. Yang kami maksud di sini adalah percepatan. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan pengaduan, Iya. uangnya itu bisa kita preventif langsung kita blok di
mekanisme namanya Indonesia Anti Scam Center. Jadi di situ ketika masyarakat melakukan pengaduan, nanti perbankan di situ itu lakukan pemblokiran. Langsung rekening. melakukan pemblokiran itu Rekening. dengan cepat ya. Dengan cepat. Jadi percepatan. Iya. Percepatan kita untuk melakukan pemblokiran. Iya. Jadi kan selama ini kan ketika masyarakat melakukan pengaduan, uangnya langsung hilang begitu. Iya, Sudah benar. ditarik lah, kemudian transfer kemana-mana begitu ya. Kemudian juga kan di sini kan ada batasan ya. Bank juga terbatas dengan kerahasiaan nasabah begitu. Iya. Ada undang-undangnya juga. Jadi tidak serta-merta langsung melakukan pemblokiran. Gitu. Nah, dalam Indonesia Anti Scam Center ini atau IAC ini, jadi kita kerjasama dengan asosiasi perbankan. Iya. Dan kemudian juga kita bekerjasama dengan e-commerce. Kenapa e-commerce ada? Nah, biasanya rupanya masyarakat yang tertipu itu banyak tertipu di dalam kayak seperti di jual beli di internet itu e-commerce. Nah, di situ juga ada para penipunya juga situ. Jadi ketika kita ajak e-commerce ini bergabung di dalam Indonesia Anti Scam Center ini, seperti kayak Tokopedia, kemudian Blibli, itu sama-sama Mbak. Iya. Jadi ketika ada kejahatan, jadi mereka pun langsung melakukan pemblokiran juga. Jadi benar-benar diharapkan ini langkah percepatan uang masyarakat ini yang kena tipu tadi itu bisa langsung diselamatkan. Iya. Namun bagaimana cara pengaduannya sendiri biar orang tidak bingung juga pengen pengaduan, tapi susah juga kita nggak tahu prosedurnya seperti apa. Betul. Bagaimana itu Pak Melton? Memang karena ini masih baru sih Mbak ya. Iya. Di tahun 2025 itu sudah kami luncurkan. Tapi ini masih dalam tahapan kita sosialisasi karena juga masyarakat juga masih belum tahu gitu ya. Nah, masyarakat bisa mengadu itu mungkin langsung mengakses ke dalam situs online ya, iasc.ojk.go.id. Bisa diulang? IASC, Indonesia Anti Scam Center atau IASC. Oke. IASC. IASC.ojk.go.id. Oke. Nah, itu informasinya ya sahabat budaya. Jadi kalau mau pengaduan klik saja itu iasc.go.id. Nah, nanti di situ masyarakat akan dimasukkan ke kayak satu window nanti pelaporannya ada langsung. Jadi agak mudah diakses. Jadi sisa pelaporan saja, klik pelaporan nanti ikuti arahan yang ada di sana ya. Simple sih sebenarnya kan kita kan dalam upaya percepatan ya. Iya. Nah, kita takutnya nanti terlalu ribet akhirnya telat kan. Ya gitu. Iya, Nah, yang masyarakat bisa lakukan itu adalah melakukan penginputan beberapa hal yang di dalam IAC tadi ya. Nah, kemudian bagaimana laporan itu akan ditindaklanjutin, Mbak? Pertama akan ada proses namanya verifikasi ya untuk memastikan terjadinya penipuan. Apakah benar nih penipuannya terjadi? Kita nanti di tim IAC itu akan melakukan verifikasi. Kemudian nanti melakukan penundaan transaksi penipuan atau pemblokiran dengan cepat dengan mengupayakan penyelamatan sisa dan korban. Ini tujuannya seperti itu sebenarnya ya. Kemudian mengidentifikasi mengidentifikasi pelakunya ini kan kita laporkan nomornya sekian segala macam, kemudian nomor rekening sekian itu kita laporkan kepada IASC tadi Mbak. Jadi itu yang kita lakukan di dalam adanya pelaporan dari masyarakat di dalam IASC tadi sih Mbak. Seperti itu sih Mbak. Iya, tapi selama ini di tahun 2025 sendiri, ya, apakah sudah ada terjadi contoh kasus yang seperti itu, ada tindak kejahatan, terus melalui scam center ini bisa langsung teratasi atau mungkin sampai sekarang belum sama sekali terjadi kasus seperti itu? Oh ya. Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita lihat dari progres dari IASC sendiri, sebenarnya ini cukup fantastis ya kalau kami lihat. Karena di dalam mungkin kurun waktu berapa bulan ini setelah launching IASC ini, itu rekening yang kami terima dari pelaporan ya, pelaporan yang kami terima dari rekening yang dicurigai atau korban lah seperti itu ada sekitar, ini ada datanya, saya lihat dulu, sebanyak 1.000, ada jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 48.499 rekening yang dilaporkan. Wow. Ini baru beberapa bulan saja, belum sampai setengah tahun sebenarnya. Kemudian pemblokiran dari rekening yang sudah kita lakukan itu sebanyak
14.406 rekening. Itu sebanyak 29,7%. Jadi Wow. memang masih cukup rendah, tapi success rate-nya itu dalam kurun waktu beberapa bulan saja, Iya. kita bisa langsung melakukan pemblokiran sebanyak 29,7% atau 14.400 sekian rekening, Mbak. Iya, iya. Nah, kemudian dari jumlah kerugian yang dilaporkan oleh masyarakat itu 611 miliar Lumayan ya. dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Iya, Nah, iya. dana yang kita bisa blokir, sudah blokir itu sudah 98 miliar. Wah, iya, Jadi iya, iya. benar-benar ini memang IIC ini salah satu langkah percepatan untuk melindungi masyarakat yang tertipu tadi. Betul sekali ya. Iya. Jadi ini kalau kami lihat ini ada 16% yang kami bisa blokir dananya, Iya, iya. sehingga terselamatkan lah begitu. Iya, iya. Pertanyaannya, Hmm. permasalahan apa yang bisa kita laporkan ke IIC ini, Mbak? Iya, kira-kira permasalahan apa saja nih? Yang bisa Apakah dilaporkan. berupa ada penipuan untuk mengirim OTP-nya atau kayak gimana nih, Pak Milton? Ya, jadi karena kami bergabung di dalam Satgas tadi, Mbak. Jadi banyak sekali yang kami bisa kita layani ya terhadap masyarakat itu, banyak hal seperti ada namanya penipuan transaksi belanja jual beli online. Itu banyak sekali nih cewek-cewek nih ya suka tertipu di dalam jual beli online ya. Kemudian investasi ilegal nih, macam-macam nih investasi ilegal. Ada yang menawarkan investasi ini kemudian ditanamkan deposit sekian dan sebagainya. Itu bisa kita akomodir pengaduannya. Kemudian juga tadi Mbak yang OTP tadi juga bisa kita terima juga. Iya, Karena kan berkaitan dengan dana yang akan kita transferkan. betul. Kemudian juga ini hipnotis Ah, juga bisa kita lakukan, terima juga. Ada juga namanya seperti APK ya. Dulu kalau Mbak pernah ingat, ada kalau kita disuruh link-link klik itu kan APK. link-link itu ya, Ah, kayak itu kan surat bahaya kan? undangan, kayak Iya, iya. undang nikah ya. Kemudian itu kan Undangan nikah. seolah-olah itu kayak seperti apa ya? File Undangan, file untuk gitu. undangan, tapi Iya. ternyata itu Rupanya itu APK. penipuan, APK. Aplikasi yang langsung bisa masuk ke dalam handphone kita. Betul, betul, betul. Masuk ke dalam handphone kita. Kebetulan handphone itu memiliki banking, mobile banking. Iya, iya. Masuk ke situ. Nah, itu bisa kita terima pengaduannya. Banyak hal Mbak yang bisa kita terima pengaduan di IIC ini. Kalau pinjaman online sendiri gimana? Termasuk Termasuk pinjaman juga ya? online ilegal ya. Oke, Ilegal. pinjaman online ilegal. Ilegal ya, Mbak, ya, Ilegal, bukan bukan yang legal tapi Kalau ilegal. legal, kalau misalnya ada pengaduan masyarakat terhadap sekarang bukan pinjol namanya Mbak. Oh, apa namanya sekarang? Pindar, Pindar. pinjaman daring. Pinjaman daring ya. Iya. Kenapa dirubah menjadi pindar? Karena gini Mbak, karena kalau pinjol itu stigmanya sudah Kayak negatif. sudah negatif kan? Negatif kan? Benar. Pinjol nih, apa dibayangkan Mbak? Udah negatif kan? Iya, sebenarnya. iya, Karena benar. memang banyak sekali masyarakat tertipu di pinjol. Mm-mm. Kenapa sebenarnya banyak sekali masyarakat kena penipuan pinjol? Iya. Karena gini Mbak, pinjaman online dulu ya, yang kami awasi itu ada sebanyak 92 perusahaan. Iya. Sementara yang ilegal itu ada sekitar 8.000 Mbak. 8.000. 8.000 pinjaman online. Ya bagaimana orang bisa terstigma negatif. 8.000 orang pinjol itu langsung menawarkan kepada masyarakat begitu ya. Iya, iya. Makanya stigma negatif. Negatif Makanya sudah. kami sekarang ubah namanya pindar, Pindar ya. pinjaman daring. Nanti yang ilegal ikut juga dalam pindar. Nah itu dia. Sebenarnya yang penting begini Mbak, yang penting itu adalah kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan. Nah ini yang perlu disadari bahwa kalau kami lihat dari hasil survei itu masih cukup rendah Mbak. Iya, Kalau di betul. Singapura itu kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan itu sudah sekitar 90%. Artinya dia mau menggunakan produk keuangan itu dia sudah sadar apa haknya, apa kewajibannya, apa resikonya. Tapi kalau kita ikut-ikutan. Iya, iya. Jadi kalau kita menggunakan produk misalnya ikut saham, kita nggak tahu resiko kita bagaimana, kita ikut-ikutan aja nih. Nah itu namanya kurang literasi. Kurang literasi Seperti itu, ya, Mbak. kurang pemahaman dan Kurang pemahaman sebagainya. juga. Oke, Pak Milton, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu ya sebelum kita lanjut perbincangan kita.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik. Dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Swastiastu, Bli.
Ampura mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kah? Maksud saya. Itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Oke, kita masih bersama dalam program acara yaitu obrolan lifestyle. Ini terkait dengan Indonesia Anti Scam Center ya. Baik, masih dengan narasumber kita Pak Melton. Ya, Pak Melton masih semangat kah? Semangat. Nah, semangat dong. Puasa tetap semangat. Oh, harus dong. Oke, nah ini kalau kita berbicara tentang laporan penipuan nih. Kira-kira data atau informasi apa saja yang dilaporkan ke IASC ini? Ya, jadi memang harus ada informasi awal ya yang kami harus peroleh di IASC ini. Jadi ketika masyarakat melakukan pengaduan ke IASC, ketika dia misalnya tertipu nih, kemudian nggak sengaja mentransferkan sejumlah dana gitu ya ke rekening penipu kan, rupanya penipu nih begitu ya. Nanti masuk saja ke IASC tadi ya, ke websitenya iasc.go.id. Nanti di situ ada panduan dan data apa saja yang kita bisa siapkan. Pertama KTP ya, KTP atau data diri atau SIM itu penting kami terima, IASC terima. Dan kemudian bukti kepemilikan rekening bank. Jadi misalnya nomor rekening atau buku tabungan itu bisa di-scan. Jadi kan nanti basisnya kita upload ya, gitu ya. Kemudian kronologis terjadi penipuan. Jadi secara singkat bagaimana terjadinya penipuan itu berlangsung waktu itu. Kemudian bukti transaksi. Jadi contohnya bukti transfer dan sebagainya. Jadi ada sekitar 4 dokumen yang perlu kita unggah ke IASC tadi, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke. Namun seperti pengalaman-pengalaman yang biasanya terjadi nih Pak Melton ya. Kalau kita berbicara tentang pinjaman online yang ilegal ya, karena kalau legal kan itu ya alhamdulillah aman lah. Kalau ilegal nih, ada kan biasanya orang meminjam gitu. Nah ini sudah jatuh masa tempo, mungkin saya nggak ngerti gitu ya soal yang pinjaman online nih. Nah akhirnya ditagih lah sama yang bertugas, saya nggak tahu apa namanya sih yang bertugas. Debt collector itu sudah ya. Oke, nah ditagihlah seperti itu. Dan ini yang jadi pertanyaan nih, kok bisa foto dari yang peminjam ini bisa disebarkan sama rekan-rekan dari yang si peminjam ini? Apa yang terjadi ini sebenarnya? Jadi memang begini Mbak, keresahan di masyarakat tuh di situ sebenarnya. Jadi pertama, kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pinjol. Mana yang legal, mana yang ilegal itu banyak belum tahu, Mbak. Iya, gitu benar. Ya. Tadi yang seperti yang kita diskus di awal itu bahwa yang kami awasi itu pinjol atau sekarang namanya pindar, pinjaman daring itu sebanyak 92 perusahaan. 92 perusahaan entitas. Iya. Tapi yang ilegal itu ada 8.000, Mbak. Banyak ya? Banyak sekali. Aduh, itu luar biasa mengganggu sebenarnya. Nah, sebenarnya pinjaman online atau pindar itu adalah salah satu cara bagaimana masyarakat mendapatkan dana secara alternatif dan cepat. Jadi tanpa batas waktu, tanpa
batas tempat ya. Jadi Iya. sisa online saja kita mohonkan, nanti kita dapat sejumlah dana yang kita inginkan begitu ya. Nah, kalau yang legal yang kami awasi itu sesuai dengan ketentuan yang kami keluarkan POJK, pinjaman online atau pindar sekarang kita bicara ya, itu terbatas melakukan akses HP si peminjam. Jadi dia tidak boleh mengakses kontak, mengakses galeri, karena dia terbatas. Itu sudah aturan ya? Aturan. Kalau ada pindar yang melakukan lebih dari itu aksesnya, itu bisa dilaporkan. Oke. Jadi apa saja yang bisa diakses, karena kan dia basisnya aplikasi handphone kan Mbak. Iya. Pindar itu kan. Benar. Jadi yang boleh diakses oleh pindar itu sendiri adalah kamera, mikrofon di handphonenya, kemudian lokasi. Jadi aktifkan GPS-nya. GPS-nya ini ya. Diaktifkan. Itu tujuannya untuk memverifikasi si peminjam. Iya. Jadi 3 hal itu yang kami perbolehkan untuk mengakses HP si peminjam. Iya. Kita berbicara yang legal ya. Iya, yang legal. Oke. Tapi kalau yang ilegal, pinjol ya. Pinjol ilegal itu dia bisa mengakses seluruh yang ada di dalam HP si peminjam. Wow. Ngeri ya? Ngeri sekali. Bisa akses kontak, galeri. Nah, makanya muncul ada teror yang bukan si peminjam. Betul. Jadi dia dineror si kontak-kontaknya gitu. Jadi muncul permasalahan baru. Kemudian karena dia bisa mengakses galeri, dia bisa menyebarkan foto-foto si peminjam ke mana-mana begitu. Bahkan sampai diedit sampai dengan hal yang tidak senonoh lah begitu. Itu yang menjadi kasihan kan bagi yang peminjam. Ini selain kita berbicara mengenai bunga tinggi ya. Betul. Kalau di yang pindar tadi memang bunganya cukup tinggi Mbak. Tapi memang ada batas atasnya memang. Ada regulasinya. Tapi kalau yang ilegal tadi dia lebih tinggi lagi. Belumlah sudah jatuh tempo, sudah ada penagihan. Sudah ada penagihan katanya seperti itu. Itu penagihannya tidak beretika. Begitu. Jadi memang double kill ya, kalau orang gamers bilang double kill ya. Sudahlah dia pinjam yang ilegal, terus kemudian kena masalah lagi. Kasihan. Gitu. Jadi makanya harus pintar-pintar kita apakah pindar ini atau pinjol ini sudah diawasi oleh OJK atau belum. Seperti itu. Nah ini sangat penting sekali yang namanya pemahaman ya. Jangan sampai kita pengen meminjam uang akhirnya terlibat dengan pinjaman online ilegal ya. Mungkin ada ciri-ciri dari pinjol ilegal dan legal ini seperti apa nih? Ada perbedaannya seperti apa? Perbedaannya sudah pasti ya Mbak ya. Tadi sempat saya singgung di awal itu. Pertama gini, karena dia berbasis aplikasi, biasanya dia ada minta izin. Minta izin. Kalau yang legal, pindar itu dia udah pasti dia tidak bisa mengakses kamera, tidak bisa mengakses kontak dan galeri. Itu sudah pasti. Dia tidak akan meminta itu. Oke. Tapi yang ilegal itu Mbak, kalau misalnya masyarakat ini menginstal aplikasi, dia belum tahu nih apakah legal apa tidak ya. Ketika aplikasi ini meminta izin untuk akses ke kontak, itu udah pasti ilegal. Ilegal ya. Ketika dia sudah meminta akses ke kontak dan galeri, udah pasti itu ilegal. Oke. Tanpa kita perlu ketahui apakah ini berizin OJK apa tidak. Kalau kita tidak izinkan, dia langsung tidak bisa terinstal. Oh iya. Nah, itu dia kuncinya ya. Gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan lagi apakah aplikasi ini, pinjol ini sudah diawasi OJK atau belum? Bisa kontak ke kami di kontak 157. 157 itu sudah tersambung dengan OJK. Oh ya, atau di WhatsApp Mbak. Oh WhatsApp. Kami juga ada WhatsApp official di 081 157 3 kali. 081 157 157 157. Oke. Jadi tinggal di WA saja. Nama misalnya angin ribut apa gitu ya, nama pinjolnya gitu ya. Nanti tim kita di OJK akan merespon bahwa ini sudah diawasi atau belum. Oke, mantap. Oke, nah Pak Melton, nah kira-kira jika dana yang sudah kita transfer ke penipu nih, apakah dapat dikembalikan atau langsung hangus atau kayak gimana ini Pak Melton? Jadi ini kita berbicara mengenai EIC tadi ya Mbak ya. Nah, jadi ketika masyarakat sudah melakukan pengaduan, kan dia berharap nih dananya kembali kan kasihan kan. Ya, karena memang ini kecepatan yang harus kami harapkan ya. Iya. Jadi
kecepatan pemblokiran ini tergantung dari kecepatan si pelapor. Oh begitu. Iya, jadi karena kan kita nggak bisa nih kan. Tunggu dulu, ukuran yang cepat itu berapa lama? Apakah 1 jam atau berapa menit atau membutuhkan Ini yang kan hari? banyak faktor ya Mbak ya dalam prosesnya nanti ya. Iya. Tapi secepatnya ini begini, ketika sudah tertipu ya, langsung saja dilaporkan ke IAC-nya. Kami berharap nanti prosesnya itu cepat karena kan berjenjang ya. Iya, iya. Ini karena gini Mbak, karena dulu itu ketika orang melakukan pelaporan penipuan sebagai macam rekening ditransfer uang ke rekening penipu, itu biasanya bank tuh langsung nggak bisa melakukan itu. Karena kan ini pemblokiran rekening yang penerima itu kan nggak bisa kita lakukan. Karena ada regulasi yang terhalang di situ. Nah tapi karena ada forum ini, IAC ini, jadi asosiasi perbankan itu bekerja sama ketika ada pengaduan yang kami dapatkan, itu asosiasi perbankan itu melakukan pemblokiran cepat. Iya. Secepat yang ya ada SOP juga, tapi cepat lah begitu. Tadi kan sudah saya sampaikan, success rate yang pemblokiran rekening itu 20% dari nominal yang kita adukan oleh masyarakat begitu ya. Nah tergantung dari si lapornya tadi, kecepatan dia. Kecepatan dia. Ya. Tapi semakin kan lama satu delay 1 hari udah pasti lah hilangnya. Tapi kan biasa seperti ini loh Pak Milton. Orang kalau sudah tertipu seperti itu, lama biasa langsung ngeh begitulah. Ih, ternyata saya ditipu kayaknya ini. Iya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara bagaimana kecepatannya, kita bisa melihat dari success rate tadi, Mbak. Dari 600 miliar tadi itu kita 90 miliar itu alhamdulillah sudah kita selamatkan. 90 miliar. Iya. Nah, kenapa sisanya belum terselamatkan? Tadi mungkin ada proses pelaporan yang mungkin belum cepat dan sebagainya. Lambat ya. Ya. Jadi kami harapkan ketika masyarakat mendapatkan penipuan tadi gitu ya, langsung saja dilaporkan ke IAC dengan harapan itu dapat terselamatkan. Oke, Pak Milton, kira-kira nih apa tindakan yang bisa dilakukan terhadap para pelaku keuangan ilegal nih? Ya, kalau yang kami lakukan di dalam aktivitas keuangan ilegal, tindakan yang kami lakukan itu pertama adalah kami melakukan koordinasi kepada Satgas. Apakah nanti bisa kita tangani atau bagaimana begitu? Karena nanti ini kan ada kaitan sama penegak hukum ya. Jadi ketika kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat, kami rapatkan dan kemudian nanti bahas ini apakah memang ini benar ada izin apa tidak seperti itu, dan nanti akan diteruskan ke penegak hukum untuk dilakukan jika memang sudah ada proses hukum di situ. Kemudian kalau kami boleh cerita Mbak ya, ini pengaduan yang kami terima di masyarakat itu ada beberapa entitas yang sudah kami tutup ya. Pertama ada namanya waktunya beli saham. Jadi ini berlokasi di Makassar. Iya. Berlokasi di Makassar. Ini ada salah satu influencer. Ini bisa menginfluence masyarakat itu untuk menanamkan uangnya begitu. Itu total kerugian sebanyak 70 miliar, Mbak. Wow. Jadi ini perlu ini fakta loh, Mbak, di masyarakat seperti itu. Kemudian ada namanya entitas yang lainnya kami pernah tutup itu MSL. MSL itu apa sih? Jadi gini, Mbak, MSL itu dia basisnya aplikasi di handphone. Jadi saya tawarin, Mbak ya. Mbak nggak perlu kerja nih. Nggak perlu kerja, Mbak hanya cukup nonton video saja di aplikasi. Oh iya, ada yang seperti itu. Baru tahu ya. Iya. Jadi, tapi itu termasuk benar atau gimana itu? Saya kurang ngerti. Saya coba teruskan ya. Bisa ya. Jadi Mbak saya suruh nih cuma nonton aja. Like and subscribe. Benar. Lucunya Mbak itu tergiur, tadi sudah tergiur nih dengan iming-iming. Iming-iming dapat 15.000. Iya. Tapi Mbak saya suruh deposit dulu nih. Sekian duit. Karena dengan deposit nah itu kalau sudah ke level selanjutnya kayaknya. Betul, ada 9 level. Saya tahu ya. Aku juga tahu. Nah, itu ada level-levelnya, Mbak. Jadi semakin tinggi levelnya, berarti kan deposit kita makin tinggi juga. Iya, benar. Tapi imbal hasilnya juga dapat lebih tinggi. Nah, itu gimmicknya, Mbak. Kita hanya nonton aja tuh. Iya. Di video-video sudah yang di-share gitu ya, share nonton, like, subscribe. Like ya. Nah, ini banyak terjadi di daerah Selayar. Daerah Bantaeng sama Bulukumba waktu itu. Ini banyak sekali masyarakat. Sekarang sudah chaos gitu. Nah, ini sekarang kami lakukan koordinasi dengan Satgas Pusat, ditutup aplikasinya. Iya. Rupanya aplikasi ini dia tidak ada di Play Store, Mbak.
Nggak ada emang. Nggak ada Tapi emang. dia muncul memang lewat-lewat sepintas itu. Itu cara gini Mbak. Di aplik Misalnya ini. saya rekrut Mbaknya. Iya. Rekrut Mbaknya, registrasi, nanti saya kasih link. Link itu Mbak bisa Untuk install. bergabung. Jadi installnya itu tidak melalui Play Store. Aplikasi Tapi ilegal. biasa masuk di Telegram nggak ya kalau nggak salah? Nah, itu kan sebenarnya komunitasnya ya. Komunitasnya. Di Telegram itu kan untuk cara dia berkomunikasi Telegram. Iya. Masuknya aplikasi itu melalui link tadi Mbak, kita install. Kita ada daftar, nah lucu daftar loh. Iya, Daftar, kasih uang, kemudian kita dikasih link, deposit lagi untuk mendapatkan ini tadi. Untuk mendapat iming-iming yang duit yang lebih tinggi lagi. Betul. Sekarang aplikasi itu sudah di take down oleh Kominfo. Iya, iya. Tapi masalahnya uang kerugian tadi itu nggak bisa diperoleh lagi Mbak, karena kan sudah lewat ya, gitu ya. Nah sekarang ada lagi nih Mbak, namanya Wipon. Ada lagi. Ada lagi, sama polanya, Itu sama juga polanya. seperti itu juga. Ini hanya perlu ganti baju saja ini. Hati-hati. Ini saya jelaskan kepada masyarakat keempat ini RRI. Jadi ada namanya aplikasi Wipon. Ini tadi saya barusan dari ada tamu dari kepolisian Polda juga berkoordinasi terhadap hal itu. Ini sudah menjadi meresahkan juga di masyarakat. Iya benar. Seperti itu. Intinya kalau mau cepat kaya jangan seperti inilah. Janganlah cari yang instan. Kalau mau cepat kaya kerja, berusaha, kerja keras. Ada lagi yang menawarkan investasi ilegal tuh. Kalau ada yang menawarkan itu agak lucu sebenarnya. Kalau memang mau kaya ya sudah mainkan sendiri gitu ya, nggak bentar orang gitu kan. Itu logikanya harus jalan juga sebenarnya. Iya. Oke, baik. Pak Melton, nah ini kira-kira apa saja hal-hal lain yang dapat dibagikan ke masyarakat nih terkait dengan IASC ini? Silakan Iya, Pak jadi Melton. tentunya yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika masyarakat mengalami penipuan itu kami sudah memberikan ruang untuk nanti masyarakat bisa melakukan pelaporan secara cepat dengan harapan dananya nih bisa di-cut lebih cepat seperti itu. Nah, tapi yang pasti begini, yang paling penting itu bukan karena ISC-nya sebenarnya, itu kan sebenarnya kan sudah terjadi ya. Yang penting itu adalah kesadaran masyarakat sendiri ya. Iya. Ya, itu harus benar-benar sadar bahwa kalau untuk berinvestasi pastikan kita punya resiko sudah jelas nih. Sudah jelas harus pahami dulu. Harus paham dulu. Investasi itu apa yang tadi tuh resikonya juga harus jelas nih. Memang apakah dia resiko tinggi, rendah atau tinggi. Iya. Gitu ya. Yang paling penting adalah investasi ini apakah sudah diawasi oleh regulator. OJK misalnya. Ada juga investasi lain diawasi oleh yang lembaga lain. Ada regulatornya. Bahkan ada investasi aktivitas. Iya. Tapi dia menggunakan pola investasi tapi kedok perjalanan ibadah. Pernah dengar nggak? Yang berkedok perjalanan ibadah kayaknya belum. Dulu saya bilang ya namanya Abutur. Oh iya yang pernah itu. Itu polanya sama Mbak. Aduh. Polanya sama dengan skema investasi ilegal. Dia merekrut good member. Begitu. Tapi gimmicknya apa? Pergi tempat ibadah itu dengan harga murah. Iya benar. Tapi caranya gimana? Kasih memang itu cari anggota kita jadi member di bawah kita gitu. Nah rupanya member yang kita rekrut itu adalah dananya itu sebagai subsidi yang dana kita sudah setorkan. Misalnya ibadah 10 juta misalnya. Iya. Ditawarin 10 juta gitu. 10 juta. 10 juta. Waduh. Tahun lalu tuh, beberapa tahun lalu. Bukan ya. tahun lalu sih kayaknya. Udah lama tuh ya. Udah lama kayaknya itu, iya. Sementara untuk pergi ke umroh saja sudah 30 juta lebih kan. Benar. Tapi bisa terbang 10 juta. Padahal dari mana sisanya? Uang member tadi. Ambil di member Iya, kalau sejauh selanjutnya. nggak ada member lagi, udah chaos fakta terjadi di First Travel sama Abutur. Itu terjadi pada di beberapa tahun lalu. Nah itu polanya sama Mbak, pola member get member, skema piramida namanya tuh. Iya. Nah itu yang saya perlu garis bawahi, masyarakat harus paham dengan skema-skema itu. Paham dulu resiko investasi apa dan sebagainya. Begitu. Nah kembali ke ISC tadi Mbak ya. Jadi ISC ini adalah satu cara kami di dalam Satgas ini untuk memberikan percepatan pemblokiran rekening tadi Mbak. Seperti itu. Jadi harapan kami ketika misalnya masyarakat sudah sadar nih ditipu, langsung cepat lapor. Iya. Begitu. Nanti di website itu cukup simple, mengupload beberapa empat tadi dokumen yang perlu diunggah. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik kalau begitu Pak Melton, karena kita udah di penghujung acara nih, apa sebagai penutup kita closing statementnya yang ingin disampaikan? Silakan Pak Melton. Ya, pentingnya di era digital ini kita harus paham ya kesadaran kita terhadap digital ini, karena digital ini memang membantu kita dalam aspek kehidupan kita, tapi kita harus tahu bahwa ada ancaman di balik itu. Jadi kita harus paham dulu
kita bijak dalam melakukan smartphone segala macam itu ya, akses media sosial, dan kita juga harus paham juga ketika kita tawar investasi, pastikan bahwa investasi itu memang diawasi oleh regulator. Satu hal yang sering kami lakukan, bahwa dalam edukasi ini yang kami lakukan, pahami konsep 2L. 2L itu apa? Legal dan logis. Oke. Ketika ada yang menawarkan investasi, L pertama berguna adalah legalitas. Apakah sudah diawasi oleh regulatornya? Pastikan. Yeah. Apakah diawasi OJK, apa diawasi oleh regulator lainnya, BI dan semacamnya. L kedua, logis. Apakah masuk akal ini imbal hasilnya? Bandingkan saja nilai investasi deposito. Misalnya setahun berapa begitu. Tapi ada nawarin investasi sebulan itu 30%, bahkan 100%. L kedua, logis. Mungkin itu. Jadi masyarakat harus paham dulu bagaimana kita berinvestasi, ingat saja konsep 2L, legal dan logis. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu menarik sekali ya perbincangan kita pada obrolan lifestyle kita. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara obrolan lifestyle bersama narasumber kita, Pak Melton Purba. Oke, Pak Melton, semoga apa yang kita harapkan ini insya Allah tercapai. Amin. Ya. Pak Melton makin sukses selalu ya. Amin, Mbak. Makasih, amin. Oke, sampai jumpa Pak Melton, makin jaya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.